Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Bersyukur dan muji kepada Allah subhanahu wa ta'ala, kita diberikan kenikmatan, kesehatan, dan kita sampai di hari Jumat yang Masya Allah, kalau dihitung insya Allah 68 hari lagi Ramadan. Semoga Allah sampaikan usia kita, umur kita, diberikan kesehatan, kesempatan, dan disampaikan dengan Ramadan yang penuh dengan keberkahan. Amin ya rabbal alamin. Semoga Allah senantiasa curahkan salat dan salam senantiasa kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya sampai nanti akhir zaman. Teman-teman sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sekarang lagi nikmat antri dengan istilah drive thru ya. Tahu Bu Idam? Drive thru itu ternyata terlihat sih, belum pernah mampir, ternyata memang asik. Prosesnya harus ngantri dulu tanpa turun dari mobil, nanti dilayani. Pom bensin lebih beda. Drive-thru. Kayak pom bensin. Drive-thru. Tapi kan prosesnya itu harus dilewati. Muter panjang sampai kadang macet. Tapi itu proses dan kita nggak boleh protes karena ada hasil yang akan kita dapatkan. Gimana rasanya nasi yang dibungkus dengan kertas minyak versi mereka ya. Iya, itu proses. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyebutkan ini semua. Apa? Jangan pernah protes pada proses. Jangan pernah protes pada proses. Dan ini yang akan kita bawa, yang akan kita sampaikan, kita share kepada teman-teman, bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala mendewasakan kita, bagaimana proses Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita besar, dan proses Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita tahu dari sebelumnya tidak tahu. Dan atas izin Allah Subhanahu wa taala, kita dulu pernah punya orang tua. Bayangkan saat kita kecil, kita pernah punya anak, pas bayi itu merah, dan sekarang sudah TK, sudah SD, bahkan sudah mau punya cucu lagi. Ya Bu Idam ya, itu prosesnya luar biasa. Berdiri, jatuh untuk berjalan, berjalan, kerungkep untuk berlari. Setelah berlari pun masih bisa jatuh. Itulah proses. Dan Allah Subhanahu wa taala sudah mengabarkan kita proses terjadinya siang dan malam. Apa kita pernah berpikir bagaimana terjadinya? Tidak. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa mir rahmatihi ja'ala lakumul laila wan nahar litaskunu fihi wa litabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun." Wa mir rahmatih, dan di antara rahmat Allah Subhanahu wa taala, ja'ala lakumul laila wan nahar, Allah jadikan bagi kalian laila wan nahar, malam dan siang, litaskunu fihi, untuk beristirahat di dalamnya. Maksudnya malam hari untuk istirahat. Walitabtahu min fadlihi wa la'allakum tashkurun, dan siang harinya untuk berikhtiar mengais rizki Allah Subhanahu wa taala. Wa la'allakum tashkurun, agar kita sebagai hamba Allah itu bersyukur. Itu prosesnya. Harus ada ikhtiar, dan memang sunnahnya istirahat di malam hari, kerja di siang hari. Karena kita pelayanan kesehatan, ada yang malam hari itu proses, nggak apa-apa, karena itu bagian dari bentuk pelayanan. Dan Allah Subhanahu wa taala juga memerintahkan kita untuk benar-benar berikhtiar. Ketika memang ikhtiar itu ketemu dengan waktunya beribadah, nah saat itu kita meminta dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Surah Al-Jumu'ah,
Fa idza qudiyatis sholatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa idza qudiyatis shalah, dan apabila sholat telah dilaksanakan, sholat Jumat, ini dalam sholat Jumat, udah berhenti sholat, ada panggilan sholat kita berhenti, ada adzan, ada iqamah kita berhenti sholat. Fantashiru fil ardi, maka silakan bertebaran di muka bumi. Ada yang jadi pedagang, ada yang jadi TTK, apoteker, tukang parkir, pengusaha atau pegawai, karyawan dan sebagainya. Bertebaran dengan jalannya masing-masing, basicnya masing-masing, passionnya masing-masing kalau kata Bu Ida. Fantashiru fil ardi, bertebarlah kalian semua di muka bumi. Wabdahu min fadlillah, dan perintah Allah, dan ikhtiarlah, carilah dari karunia Allah Subhanahu wa taala. Entah itu kita mencari sehat, mencari rezeki untuk membayar anak sekolah, untuk suami kita yang qadarullah suami kita serabutan, untuk istri kita yang atas izin Allah istri kita di rumah, untuk anak-anak kita yang anak kita belum bisa bekerja atau yang masih sekolah atau yang masih mondok. Karunia Allah Subhanahu wa taala. Yang penting berikhtiar dimanapun kita berada. Wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Setelah kita ikhtiar, apa perintah Allah? Wadhkurullah, dan ingatlah kepada Allah, berzikir kepada Allah, ingat selalu kepada siapa yang akan memberikan rizki. Sebenarnya siapa sih yang punya rizki? Apa fungsinya? La'allakum tuflihun, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung. Side effect kalau dalam bahasa farmasinya, efek sampingnya, kalau kita udah berikhtiar dan kita sudah ingat sama Allah, kita serahkan sama Allah, minta sama Allah, side effectnya, efek sampingnya adalah tuflihun, kita diuntungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untungnya apa? Kita bahagia di dunia, berarti dicukupkan, dan kita bahagia di akhirat, berarti dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Itu bahasa sederhananya, bahasa umumnya. Dan dilanjutkan di ayat selanjutnya, di ayat terakhir surah Al-Jumu'ah ayat yang ke-11. Kalau kita fokus mencari dunia, kalau kita fokus mencari apa yang kita tuju, nggak ingat akhirat, hanya pokoknya kita harus mencari nasi, mencari mendoan atau McDoan, nggak ingat sama Allah, sudah tinggalkan saja, nggak akan berkah, nggak akan berkah. Dan Allah Subhanahu wa taala adalah sebaik-baik pemberi rizki. Wallahu khairur razikin. Allah itu sebaik-baik pemberi rizki. Ingat, kapanpun, dimanapun, pasti kita akan dicukupkan. Itu pasti tauhidnya. Menangis, sedih, atau merasa tak mampu untuk menjalani masa yang akan datang, akhirnya kita berprasangka buruk kepada Allah, ini termasuk hal yang tercela kalau ini disandarkan untuk Allah. Ini tidak boleh disandarkan untuk Allah, karena wallahu khairur raziqin, sesungguhnya Allah pemberi rizki. Kita harus tenang, jangan gundah, jangan gulana. Gulali boleh karena itu manis, tapi kalau gulanya sudah selesai, ingat kita harus ambil bitingnya, ambil bambunya, gulalinya diambil lagi untuk bisa dicicipi lagi. Manis tak akan terasa. Ada prosesnya yang harus kita lewati. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita sudah punya niat, kita sudah punya ikhtiar, sudah bertawakal kepada Allah, pasti Allah akan mudahkan. Fa idza azamta fatawakkal 'alallah. Kalau sudah punya azam untuk berniat baik, kalau punya azam untuk mencari karunia Allah, fatawakkal 'alallah,
maka bertawakal kepada Allah, dan ini hasilnya pasti yang terbaik. Coba kita lihat, tengok di rumah kita buka, tahu kerembeng yang buat nutup nasi, tudung saji itu kalau bahasa nasional. Kan kalau dulu pakai bambu. Buka, kalau ada nasi, ada lauk atau sayur untuk hari itu, bersyukur. Kita buka kulkas kita, oh masih ada stok wortel untuk besok bikin bakwan. Oh masih ada stok kangkung untuk bikin sayuran. Masih ada secanting beras. Kalau dulu kan pakai sekutuk beras. Bersyukur kepada Allah, tinggal tegakkan dada kita, berdiri menghadap Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah dengan kita menegakkan kewajiban kita, menunaikan kewajiban kita kepada Allah, Allah akan berikan hak kita, yaitu apa? Rizki yang berlimpah ruah. Ada kisah yang menarik teman-teman sekalian, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada kita semua dan memberikan ketenangan hati, ketenangan pikiran untuk bersama-sama hidup di dunia, untuk bersama-sama menuju akhirat Allah Subhanahu wa taala. Kisahnya teman-teman sekalian namanya Abu Ghiyad. Dikisahkan oleh beliau Al-Imam At-Tabari rahimahullah pada tahun 240 Hijriah. Yang saat itu Imam At-Tabari itu masih muda belia. Dan ketahuilah Imam At-Tabari adalah gurunya ahli tafsir. Di antara tafsir Al-Quran yang pertama adalah beliau yang merangkainya, tafsir At-Tabari. Imam At-Tabari lahir pada tahun 224 Hijriah. Berarti kalau 240 berarti masih 16 tahun. Masih 16 tahun, ya SMA anak. Dan beliau menyaksikan dengan mata kepalanya sendiri dan menyaksikannya, mengikuti. Abu Ghiyad itu usianya udah pernah tak ceritakan belum? Usianya 82 tahun. Dan dia menanggung 8 wanita di rumahnya. Istrinya 8, kita dengarkan. 82 tahun, satu laki-lakinya dia berarti 9, dan 8 wanita di rumahnya. 4 istrinya apa anaknya? 4 anaknya. 1 istrinya. Tetap 1 Pak Kambar. Jadi kalau ditawari ya, kalau ada nganter obat dikira masih muda, iya kenapa? Seneng banget nganter obat. Malah kecantong nganter Bali. Seneng banget nganter obat. Ini Bayanti ya. 4 anaknya, 1 istrinya, 2 saudara perempuannya, dan 1 ibu mertuanya. Berapa? Istrinya tetap 1. Qadarullah masafa'al, saat itu hari ketiga Ramadan, dan dari hari pertama sampai hari ketiga buka dan sahur itu dengan air putih. Terbayang kondisi rumahnya adalah tanah, dinding, dan lantainya. Kemudian teman-teman sekalian, dan tidak punya baju kecuali baju yang dipakai, lusuh. Ada 1 gamis yang digunakan untuk sholat. Abu Ghiyad pergi ke Masjidil Haram sholat, terus berzikirnya Abu Ghiyad ini sambil berjalan untuk pulang ke rumahnya, yang gamisnya ini nanti dipakai untuk istri dan anak-anaknya serta keluarganya gantian untuk sholat. Yang namanya wanita, Masya Allah, ada istilah kesabaran wanita itu diuji. Salah satunya adalah ketika punya suami yang rezekinya seret, kere kalau bahasa Jawanya. Itu seantara salah wanita. Suami salah satunya diuji dengan istri yang suaranya banyak. Bukan cerewet, bisa jadi.
Makanya kalau laki-laki banyak diomong ya Bawel. risikonya tinggi. Harus saling memahami. Ketika suaminya qadarullah rezekinya lagi seret, harus sama-sama sabar. Ketika istrinya lagi banyak ngomel, ya suaminya juga harus sabar, sama-sama melengkapi. Bukankah kita datang sendiri dan istri kita sendiri, kemudian bersama untuk saling melengkapi? Kalau mau sempurna jadilah Khadijah, kalau mau sempurna jadilah Rasulullah SAW. Monggo. Nah, teman wis. Kita lanjutkan teman-teman. Abu Ghiyad ini, ya Abu Ghiyad, kita sudah 3 hari Ramadan tidak makan makanan. Silakan cari di mana. Ini ada orang tua kita, ada ibu kita, ada anak-anak kita nggak makan. Diperintah oleh istrinya. Wahai istriku, saya sudah mencari dari kemarin ke sana qadarullah, atas izin Allah belum dapat. Dan dikabarkan atapnya itu kalau terik matahari itu apa? Cahayanya masuk. Berarti apa? Bolong. Akhirnya Abu Ghiyad ini bismillah, pokoknya pagi hari dia berangkat pergi jauh meninggalkan kota Mekah mencari, dan di siang hari dia istirahat sholat duhur. Ada namanya sunnah qailullah. Tahu qailullah? Qailullah itu artinya istirahat sejenak sebelum duhur atau setelah duhur. Boleh dengan tidur sejenak atau istirahat selonjoran, ngelurusna geger kalau kata Pak Ambar. Di bawah pohon kurma, tangannya nyarinya kan enak bantalan pakai tangan ya, gerak-gerak. Tiba-tiba nyenggol sesuatu. Ternyata dibuka-buka, ada kotak emas. Kotak emas berisi 1000 dinar lebih. Dalam kisahnya itu Imam At-Tabari, kemudian dijelaskan oleh Ustadz Khalid Basalamah, itu bisa 7 miliar lebih. Emas 1000 dinar beserta kotaknya 7 miliar. Wah, alhamdulillah, bini'matihi tatimus sholih. Ya Allah, ini nikmat dari Allah. Semoga kita beramal solih dengan nikmat ini. Orang yang beriman itu kalau ada nikmat selalu bersyukur. Semoga dengan nikmat tersebut bisa beramal solih. Ketika terpuruk pun, kondisi yang tidak diharapkan pun tetap alhamdulillah ala kulli hal, atas segala keadaan. Ini adalah dari Allah. Tak bawa pulang ini. Tapi dia ingat ada hak yang nanti ketika dia bawa pulang, ada hak yang harus ditunaikan. Di antaranya kalau dalam bahasa itu ada namanya luqotoh. Luqotoh itu barang temuan. Di antara seperti itu ada haknya. Kalau kamu mengambilnya, berarti kamu harus mengumumkan di hadapan orang banyak selama 1 tahun. Siap nggak? Nggak boleh diambil dulu, nggak boleh dikurangi, diprecel pun nggak boleh. Segram misalnya, yang 1 gramnya sekarang 1.200.000. Efek apa? Dolar mengalami penurunan ya. Enggak, akhirnya enggak tak bawalah. Tapi kalau enggak tak bawa, ada 8 wanita di rumahku. Istriku selalu bilang ada anak yang harus diperhatikan, ada saudara perempuanmu, ada ibu mertuamu, kamu laki-laki sendiri. Akhirnya dibawa pulang, pakai gamisnya ditutupi biar orang enggak ada yang tahu. Dibawa ke rumahnya, enggak ada yang tahu. Tapi kan istri, masya Allah, istri yang tahu segalanya. Ada hal yang menceng atau ada yang merah-merah di pipi, itu tahu itu istri. Iyalah. Kanding mesti dari kandang ya mas. Ganti mandi, masya Allah. Perhatian istri ini harus ditujukan pada suami, dan itu harus sering kali ditunjukkan agar suami itu jatuh
hati terus menerus kepada istrinya. Di antara kelebihan wanita yang Allah berikan adalah bentuk perhatiannya yang lebih daripada seorang laki-laki. Nah, walaupun ditutupi bahasanya, Mas bawa apa itu? Nggak bawa apa-apa. Maksudnya dia nggak bohong, nggak bawa apa-apa. Saya nggak bawa rizki untuk keluarga. Tapi saya lihat, akhirnya dipanggil istriku. Kita nemu barang ini. Yaudah, ayo kita manfaatkan. Perempuan ya. Nggak bisa, ini lukoto, harus ada hak yang ditunaikan. Kata istrinya apa? Enggak, kita sudah lengkap ini. Udah fakir iya, miskin udah nggak mungkin. Udah fakir ini, udah lebih dari fakir. Sudah nggak makan, ada wanita yang harus dikasih. Rumah kita seperti ini, dinding kita tanah, lantai kita tanah, baju kita pun kalau nyuci harus kering hari itu. Kita udah bener ini. Enggak, wahai istriku. Istri yang beriman, suami yang beriman dan keluarganya beriman akhirnya sadar, sudah. Akhirnya gali tanah yang ada di rumahnya, dipendem. Dah, saya akan ke Mekah. Karena kalau dulu kan haji kan lama, sampai 3 bulan, dan Ramadan itu salah satu musim haji, sudah masuk musim haji. Jadi dia mau pergi ke Mekah, kan di sana banyak orang berkumpul, mau pergi ke Mekah, mau ngumumin niatnya, atau mau melihat adakah orang yang kehilangan. Ternyata saat pergi ke Mekah, dan Imam At-Tabari saat itu ada di situ, ada orang yang berdiri dari Ahlul Khurasan. Wahai kaum muslimin, ya ashabul hajj, wahai orang-orang yang haji, apakah di antara kalian ada yang menemukan kotak emas cirinya seperti ini, berisi ini? Semuanya orang diam. Diumumkan lagi, semuanya orang diam. Akhirnya Abu Ghiyad ini datang. Wahai penduduk Khurasan, seandainya negosiasi, ada orang yang menemukan kotak itu, mau dikasih apa? 10%-nya gimana? Pokoknya kalau ada yang nemu, gak akan saya kasih. 10% gak akan saya beri. Kemudian 10% kan sedikit. Kalau 1000 dinar kan berarti cuman 100 dinarnya. Kamu masih punya 900 dinar, dan kotak emasnya masih kamu bawa pulang. Enggak. Istighfar, astagfirullah, orang ini pelit bener ya. Pulang ke istriku, pulang ke rumah istriku. Saya sudah menemukan siapa yang punya kotak emas ini. Terus gimana? Saya minta 10%-nya nggak boleh, 100 dinar. Pelit amat sih orang. Kalimatnya nggak, ya perempuan kan. Coba, kalau nggak boleh 100 dinar, 10%-nya ya 10 dinar aja. Lah besoknya dia ke sana, berdiri lagi orang itu, karena setiap hari ada pendatang dari penjuru dunia yang haji. Siapa yang menemukan kotak emas berisi 1000 dinar? Datang lagi Abu Ghiyad. Kalau ada yang menemukan gimana? Jangan 10% wis, 10 dinar aja. Enggak, pokoknya 10 dinar pun enggak. 990 dinar kamu masih punya, itu milik kamu. Enggak. Ulang lagi ke istriku, orang ini benar-benar pokoknya 10 dinar enggak boleh. Udah besok minta 1 dinar aja. 1 dinar pun di hari ketiganya enggak bisa. Astagfirullah, orang ini pelit. Pulang lagi ke rumah istrinya, nego dengan istrinya. Nah, hikmahnya ketika ada sesuatu di rumah, ada partner kita, selesaikan masalah dengan partner kita. Kalau bisa selesai di dalam kamar, selesaikan di dalam kamar. Kalau bisa anak-anak kita nggak tahu, jangan sampai anak-anak kita nggak tahu. Ada istri, ada suami untuk berdiskusi. Kalau memang istri dan suami tidak bisa diselesaikan dengan diskusi, ada Allah untuk mencari ridho ilahi. Selesaikan. Ya udah, kita bertawakal kepada Allah. Kalau memang nggak bisa 1 dinar pun, ya udah, memang bukan rezeki kita. Terus hari ketiganya diumumkan lagi, wahai penduduk Khurasan, kamu
gimana, pelit banget sih. Masa 1 dinar pun nggak bisa, nggak boleh. Saya baru ketemu orang yang pelit seperti ini baru kamu kan. Istrinya juga bilang, sampaikan orangnya pelit banget. Sesungguhnya apa yang kamu umumkan dari 3 hari kemarin, yang isinya 1000 dinar, yang dimasukkan dalam kotak emas itu sesungguhnya ada pada saya. Cuman saya benar-benar membutuhkan. Enggak urusan. Itu bukan hak Anda katanya. Ya kalau memang kamu benar-benar pemiliknya, yuk kita ke rumah. Datanglah ke rumah. Dan Imam At-Tabari mengikuti kata Imam At-Tabari dari awal sampai akhir dia ikut. Sampai ke rumah, nggak permisi, nggak apa, duduk, langsung mana kotaknya? Diambil, dikeruk di dalam tanah. Ini kotaknya, dibuka, dicek, oh iya masih utuh. Kemudian dihitung, masih 1000 dinar utuh. Tidak bilang terima kasih, tidak bilang matur nuwun, langsung pergi begitu saja. Istri dan anaknya 8 wanita itu melompong. Kalau dalam bahasanya itu, kalau bahasa kita itu, kalau bahasa Arab duduk, tapi karena perempuan duduknya apa ya? Sikil jebrebeng lah kayak terus seteku lah bahasanya. Dan Imam At-Tabari pun, kok bisa ada orang ini? Diam itu. Kemudian Imam At-Tabari mengatakan, Allah akan memberikan yang terbaik insyaallah. Abu Yad, wahai anak-anakku, istriku dan saudaraku, Allah tidak akan melentarkan hambanya. Allah berikan kita kenikmatan berjumpa Ramadan. Allah berikan kita kenikmatan bisa bertahan sampai hari ke-6 di Ramadan. Ini karena Allah Subhanahu wa taala. Sudah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian datang lagi penduduk Khorasan ini ke rumahnya. Wahai Syekh, orang tua, ini saya datang ke sini bukan untuk terima kasih. Dan saya hanya ingin memberikan haknya. Ini 1000 dinar dan kotaknya silakan untuk Anda. Masya Allah, 7 miliar loh, Masya Allah. Kalau kita selesai di sini paling tabungan BPJS berapa? 13, 20, 30 juta. 3 miliar, Masya Allah. 7 miliar. Kok bisa? Ternyata dia cerita, sesungguhnya orang tuaku meninggal sebelum berangkat haji, saya meninggalkan 3000 dinar. Yang beliau berwasiat 1 dinar untuk ahli waris, 1 dinar untuk dia dan keluarga besarnya, 1 dinar untuk disedekahkan. 1 dinar, 1000 dinar, 1000 dinar dan 1000 dinar ya, sepertiganya. Tapi saya dengan 1000 dinar tidak ingin membagikan kepada orang banyak. Saya ingin benar-benar membantu, diberikan untuk 1 orang yang paling miskin, yang paling fakir, yang paling membutuhkan. Dan saya berangkat dari Khorasan sampai ke Mekah, melewati beberapa kota, melewati beberapa wilayah, dan sampai ke sini tidak ada orang yang miskin kecuali Anda, wahai orang tua. Dan ini hakmu. Sudah, itu pergi lagi. Setiap adat kan beda-beda. Pak Gusen paling sowak ya. Memang benar-benar sowak karena memang di sana ngomongnya keras. Dan saya ketemu tetangga orang sana, perempuan kayak mau gelut, kayak mau padu. Gimana haknya seperti apa? Seperti itu. Enggak ada terima. Akhirnya dia bersyukur, wahai istriku ya, termasuk Imam At-Tabari, lebarkan gamisnya, jubahnya. Ini 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, 1 dinar, termasuk Imam At-Tabari dapat. Dan hari itu dia bisa makan enak. Masya Allah. Dan jadilah orang yang kaya hari itu. Masya Allah. Kisahnya dari Imam At-Tabari
tahun 240 Hijriah. Dan teman-teman sekalian, apa hikmah yang kita ambil? Ikhtiar kepada Allah Subhanahu wa taala, jangan berhenti. Tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala harus beriringan, harus senada. Dan ingat, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberikan rizki dari arah yang tak disangka-sangka, dan tidak akan dicabut nyawa seorang hamba kalau rizkinya belum habis. Kapanpun dan dimanapun pasti akan kita dapatkan rizki dari Allah Subhanahu wa taala. Tidakkah kita melihat burung yang pergi di pagi hari, pulang di sore hari dalam keadaan kenyang? Dan apalagi kita yang diberikan akal pikiran, kita diberikan kedua tangan, kedua kaki, dan kita diberikan pasangan, diberikan orang tua, diberikan keluarga, itu untuk bersama-sama menuju karunia Allah Subhanahu wa taala. Fa idza azamta, ketika kita sudah berikhtiar, sudah berazam kepada Allah, fatawakkal 'Allah, maka bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya adalah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya adalah dengan kita berdoa di pagi hari, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Dan di antara ikhtiar adalah kita berusaha bekerja sesuai dengan kemampuan kita. Kemampuan kita masing-masing, tidak terlalu terforsir. Kenapa? Karena ada masa untuk istirahat, ada masa untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini teman-teman, semoga bisa menjadi manfaat, menjadi semangat untuk kita semua, karena Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menelantarkan hambanya. Itu teman-teman sekalian. Dan apapun yang kita dapat pasti cukup. Apapun yang kita dapatkan, kalau bukan rezeki kita, pasti akan keluar dari dompet kita, rekening kita, ataupun rumah tangga kita. 200.000 ketriwal 50.000, ya memang rezekinya dewek 150. Rezekinya dewek 150. Qadarullah seminggu ketemu loh lagi nang kelambi lagi dijemur anak. Ya memang rezekinya Allah tahan 50.000 ini untuk yang akan datang, dan saat itu memang pas Arab setor listrik atau PTAM dan sebagainya. Seandainya ditemukan oleh orang lain, itu memang rezekinya teman-teman sekalian. Itu memang rezekinya. Bagaimana kuasa Allah? Dia keluar Mekah, tiduran istirahat, tangannya nyenggol kotak, dan atas izin Allah dia tidak mengambil yang bukan haknya, dibawa. Dan suami istri yang kenal sama Allah, inilah yang luar biasa. Itu teman-teman, semoga bermanfaat. Dan semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kita kekuatan jasmani dan kekuatan rohani. Dan kita berdoa kepada Allah, Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, wa na'udzubika minal ajzi wal kasal, wa na'udzubika minal jubni wal buhli, wa na'udzubika min ghalabatid dain wa qahrir rijal. Aqulu qawli hada subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ini baru separuh ya.